Ada satu kebiasaan manusia yang paling mudah dilakukan saat hidup berantakan. Menyalahkan seseorang. Dan anehnya, orang yang disalahkan itu, hampir selalu, adalah yang paling sabar bertahan. Bejo selalu percaya hidupnya berantakan karena orang lain. Jika pekerjaan gagal, dunia yang salah. Jika hatinya kosong, keadaan yang kejam. Jika malam terasa panjang, maka seseorang harus disalahkan. Dan selama bertahun-tahun, nama itu selalu sama, Marni. Bejo, 28 tahun, adalah lelaki dengan bakat menyusun alasan lebih rapi daripada rencana hidupnya sendiri. Ia pandai merangkai cerita tentang nasib buruk, masa kecil yang berat, lingkungan yang tak mendukung. Ia menyebut itu kejujuran, padahal sesungguhnya itu perlindungan. Perlindungan agar ia tidak perlu menatap dirinya sendiri terlalu lama. Marni tinggal bersamanya di ruang hidup yang sederhana. Bukan rumah yang kecil, tapi ruang batin yang makin sempit. Setiap hari, Marni menjadi penyangga tanpa sadar. Penyangga emosi Bejo. Penyangga amarahnya. Penyangga rasa bersalah yang tak pernah mau ia angkat sendiri. Marni menjadi alasan Bejo tetap berdiri, tapi juga menjadi tempat ia meletakkan semua beban yang seharusnya dipikulnya sendiri. Waktu berjalan tanpa suara. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama. Bejo bangun dengan kepala penuh keluhan, tidur dengan dada penuh penyesalan yang ia sebut kelelahan. Ia merasa selalu berusaha, merasa selalu hampir sampai. Tapi setiap hampir itu selalu berakhir dengan menyalahkan sesuatu di luar dirinya. Marni tidak pernah benar-benar marah. Ia hanya semakin diam. Diam yang tidak meledak, tapi mengikis. Diam yang bukan bentuk kekalahan, melainkan kelelahan yang sudah terlalu lama dikunyah tanpa ditelan. Bejo mengira diam itu kesetiaan. Ia mengira Marni akan selalu ada sebagai tempat jatuh yang empuk. Ia tidak sadar bahwa seseorang bisa kelelahan bukan karena terlalu banyak berjalan, tapi karena terlalu lama menjadi tempat orang lain berdiri. Suatu malam, Bejo duduk sendirian. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada drama. Tidak ada suara pintu dibanting. Hanya sebuah keheningan yang terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, ia tidak menemukan Marni di sisi tempat biasanya ia menaruh semua alasan. Disitulah Bejo mulai merasakan sesuatu yang asing. Ruang kosong yang tidak bisa disalahkan pada siapapun. Ia mencoba menyebut nama Marni di kepalanya, mencoba menempelkan kesalahan pada sosok itu seperti biasanya. Tapi anehnya, kali ini tidak melekat. Seperti menempelkan bayangan pada dinding yang sudah runtuh. Bejo mulai mengingat ulang hidupnya. Bukan dengan amarah, melainkan dengan kelelahan yang jujur. Ia mengingat semua kegagalan yang ia bungkus rapi dengan cerita tentang keadaan. Ia mengingat semua kesempatan yang ia lepaskan karena takut bertanggung jawab atas hasilnya. Ia mengingat betapa seringnya ia merasa menjadi korban, padahal seringkali ia hanya menolak menjadi pelaku. Di titik itu, Bejo akhirnya mengerti sesuatu yang sederhana tapi menyakitkan. Selama ini ia tidak mencari solusi. Ia mencari kambing hitam. Dan Marni telah terlalu lama berdiri di posisi itu. Marni bukan pergi karena tidak cinta. Marni pergi karena cinta yang terus dijadikan alasan untuk bertahan akhirnya berubah menjadi beban. Tidak semua orang pergi karena ingin meninggalkan. Sebagian pergi karena ingin berhenti tenggelam. Kesadaran itu tidak datang seperti petir. Tidak dramatis. Tidak mengubah Bejo menjadi manusia baru dalam semalam. Ia datang seperti api kecil yang menyala pelan di dada. Menghangatkan, tapi juga membakar. Untuk pertama kalinya, Bejo menyebut kesalahannya tanpa menyebut nama orang lain di belakangnya. Untuk pertama kalinya, ia mengakui bahwa hidupnya bukan rusak karena ditinggalkan, melainkan karena terlalu lama melempar tanggung jawab. Ia menyadari bahwa kedewasaan bukan tentang mampu bertahan dalam hubungan apapun, melainkan berani berkata pada diri sendiri bahwa cukup sudah menjadikan orang lain sebagai penopang hidup. Bahwa mencintai bukan berarti menyerahkan beban hidup, dan dicintai bukan berarti bebas dari tanggung jawab. Bejo tidak tahu apakah Marni akan kembali. Ia juga tidak lagi menjadikan itu tujuan utama. Untuk pertama kalinya, perubahan yang ia pikirkan bukan tentang mempertahankan seseorang, melainkan memperbaiki dirinya tanpa penonton. Ia belajar menerima rasa bersalah tanpa mencari jalan keluar tercepat. Ia belajar duduk bersama ketidaknyamanan. Belajar menanggung konsekuensi dari pilihannya sendiri. Tidak untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi jujur. Marni,
di sisi lain kehidupannya, akhirnya berhenti menjadi alasan hidup orang lain. Ia kembali menjadi dirinya sendiri. Bukan sebagai penopang, bukan sebagai kambing hitam, tapi sebagai manusia utuh yang berhak lelah dan berhak pergi. Dan Bejo, di ruang sunyi yang dulu ia benci, akhirnya menemukan sesuatu yang tidak pernah ia temukan dalam keramaian, keheningan yang jujur. Hidup memang tidak langsung membaik. Hari-hari masih berat. Tapi kini, ketika gagal, Bejo tidak lagi sibuk menunjuk. Ia menunduk, melihat tangannya sendiri, dan belajar memegang kemudi. Karena pada akhirnya, kedewasaan bukan tentang siapa yang bertahan paling lama, melainkan siapa yang berani berkata, "Kali ini, aku yang harus disalahkan." Dan dari pengakuan itulah, hidup perlahan menemukan bentuknya kembali. Tidak sempurna, tidak instan, tapi nyata.